dari ibadah puasa yang kita lakukan adalah ibadah puasa melatih kita untuk hidup sederhana. Kalau seorang sufi mengatakan bahwa orang yang paling kaya itu sebenarnya orang yang hidupnya cukup, bukan orang yang banyak hartanya. Sedangkan orang yang miskin adalah orang yang kebutuhannya kelewat banyak, tak pernah ada habisnya. Maka logis Bapak Ibu jika dikatakan Allah Maha Kaya. Kenapa? Karena Allah nggak butuh apa-apa. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Allah muliakan, sebagai orang yang menjalankan ibadah puasa, tentunya kita punya pengalaman yang hampir sama ya Bu. Kita punya pengalaman yang hampir sama, terutama di sekitar jam 2, jam 3 siang. Apa yang dirasakan? Lapar. Apa yang dirasakan? Haus. Namun di samping itu, kita juga sering menumpuk-numpuk makanan buat persediaan buka. Tapi ketika saat buka tiba, ternyata dengan segelas air, 3 butir kurma dan sepotong kue, rasanya sudah kenyang. Betul Bu? Lalu kemana perginya keinginan kita yang tadi siang itu? Kemana perginya keinginan kita yang menggebu-gebu pada siang hari? Dan kalau kita renungi lebih dalam lagi Bapak Ibu, ternyata kebutuhan perut kita tak sebanyak yang kita tumpuk dan kumpulkan. Nah, kesadaran semacam inilah yang menjadi dasar dari pola hidup sederhana. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Allah muliakan, Islam tidak melarang kita untuk memiliki kekayaan. Yang tidak boleh terjadi adalah sebaliknya, di mana kita sedemikian rupa dikuasai oleh kekayaan. Karena kekayaan kita mau melakukan apa saja, mulai dari mencuri kecil-kecilan sampai korupsi triliunan. Kita jadi budak kekayaan Bapak Ibu, ketika seluruh orientasi hidup kita sepenuhnya diajukan demi perolehan lembaran rupiah. Seperti minum air laut katanya, makin banyak kita minum, makin haus rasa. Kita jadi serakah, tak pernah merasa cukup, dan terus-terusan merasa kurang. Nah, dengan ibadah puasa, kita diajari untuk memilah dan memilih mana yang merupakan dorongan nafsu dan mana yang benar-benar merupakan kebutuhan hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Allah muliakan, lanjut Bu. 9 ya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir, hikmah dari puasa, ibadah puasa yang kita lakukan. Ibadah puasa melatih kita, mendidik kita untuk bisa mencintai fakir miskin. Dunia pendidikan menyatakan bahwa pendidikan akan lebih berhasil jika dilakukan dengan menggunakan audio visual. Mengajar anak berenang hasilnya akan lebih efektif dengan membawanya ke kolam renang. Mengajar anak naik sepeda dengan memberi sepeda kepadanya. Nah, melatih orang untuk mencintai fakir miskin juga demikian Bapak Ibu. Teori apa itu lapar, apa itu haus, tak bisa menjamin orang lantas mencintai fakir miskin. Bagaimana mungkin hati kita akan peka? Bagaimana mungkin pemihakan dan pembelaan terhadap fakir miskin akan terpelihara jika yang berbicara itu orang-orang kenyang?
Nah, ibadah puasa mengajarkan bukan hanya teori, tetapi juga praktek. Dengan puasa kita diajak menyelami langsung bagaimana rasanya lapar dan dahaga. Dari pengamatan itu kemudian kita bisa ikut merasakan penderitaan saudara-saudara kita yang terkapar di kolong-kolong jembatan, yatim piatu yang hidup terlunta-lunta, perempuan-perempuan tua yang tak punya jaminan pensiun. Kita bisa menjelajahi duka derita mereka yang terkapar di pojok-pojok kehidupan, beratapkan langit dan berlantaikan bumi tanpa pernah punya harapan nasibnya akan berubah. Dan terketuklah hati kita hadirin untuk hidup tidak buat kepentingan diri sendiri. Terpanggillah kita untuk merasa butuh, memberikan pertolongan sesuai dengan kemampuan kita kepada mereka yang memerlukannya. Kata Rasul, irhamu man fil ar yarhamukum man fis sama. Sayangi orang-orang yang di bumi supaya yang di langit menyayangi. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Allah muliakan, apalah artinya harta kita banyak kalau tidak bermanfaat untuk orang lain, Bapak Ibu? Apakah kita berpikir ketika harta kita nanti banyak, ketika kita mati, kita akan dibalut dengan emas dan berlian? Tidak. Ketika kita mati, maka kain kapan putih juga yang akan jadi pembalut tubuh kita. Lalu kemana perginya harta yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan? Kemana perginya harta yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan? Ingatlah saudaraku, jadilah kita orang-orang yang senantiasa dimanapun keberadaan kita, dimanapun kita berada, kita selalu memberikan manfaat untuk orang lain. Rasul pernah mengatakan, khairun nas man tala umruhu wa hasun amalu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amal. Bahwa orang yang baik adalah orang yang panjang umurnya, baik perbuatannya. Sedangkan orang yang buruk adalah orang yang panjang umurnya tapi buruk perbuatan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Allah muliakan, demikianlah tausiah singkat kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Ubur-ubur ikan lele. Cukup sekian nih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.